Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mursidul Hakiki. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sizing. Sizing merupakan kumpulan dari utility Tailwind CSS yang digunakan untuk mengatur panjang dan tinggi suatu elemen HTML. Kalau kita melihat Tailwind CSS pada webnya, itu utility sizing itu cukup banyak ya. Ada dari menggunakan width sampai dengan max block size. Akan tetapi, pada video kali ini saya hanya akan membahas penggunaan width dan height saja. Secara sederhana, format utility Tailwind CSS untuk mengatur tinggi dan panjang yang fix atau tetap pada suatu tag HTML adalah sebagai berikut. Untuk tingginya, kita menggunakan H. Kemudian untuk panjangnya, kita menggunakan simbol W. Misalkan kita ingin mengatur panjang dari sebuah tag HTML, maka kita menggunakan W strip, kemudian diberikan nomornya berapa. Bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian tingginya, kita kasih dia H strip, kemudian kita kasih dia nomornya berapa. Di sini dari 1 sampai dengan selanjutnya. Misalkan 1, 2, 4, 6, 20, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita kembali ke project dan kita akan praktikkan. Sekarang kita sudah berada pada text editor kita, di mana struktur foldernya itu adalah Tailwind CSS. Di dalam Tailwind CSS ini nanti ada folder image dan file namanya sizing.html, dan di dalam folder image ada file gambar abstract.jpg, kemudian setelah itu image.jpg dan picture.jpg. Sekarang kita mulai praktikkan penggunaan sizingnya. Hal yang pertama kita lakukan di sini adalah saya akan menghapus tag HTML satunya. Kemudian misalkan kita pengen membuat sebuah tag HTML dengan panjang misalkan 30 dan tingginya kita kasih misalkan 60. Nah, untuk membuatnya kita buat dulu elemen HTML-nya. Nah, di sini elemen HTML yang kita gunakan adalah div. Setelah itu kita buat atribut kelasnya dulu. Nah, di dalam atribut kelas ini kita taruh utility-nya. Seperti yang ditulis di sini, kita akan membuat elemen HTML div ini memiliki panjang 30 dan tingginya itu 60. Maka di sini untuk simbol panjang tadi kita menggunakan W, kita kasih strip, kemudian di sini kita kasih 30 untuk nomornya. Kemudian kita kasih spasi dan kita berikan tingginya dengan simbol H, kasih strip, kemudian nilainya adalah 60. Maka di sini kita berikan dia 60. Kemudian setelah itu kita lihat hasilnya. Kita cari folder Tailwind CSS-nya, kemudian setelah itu kita buka. Setelah itu kita klik 2 kali file sizing-nya. Hasilnya adalah seperti ini, kosongan. Kenapa dia biasa kosongan? Tidak ada kotak yang muncul. Karena disebabkan elemen HTML-nya itu warna background-nya itu masih transparan dan dia tidak memiliki border. Oleh sebab itu, untuk melihat hasilnya kita perlu menambahkan sebuah background. Kita kembali lagi ke kodenya. Kita tambahkan pada bagian sini sebuah background. Kita kasih dia warna biru dengan kecerahan 500. Kemudian kita kembali lagi ke browsernya dan kita refresh. Nah, di sini sudah muncul sekarang. Di sini panjangnya adalah 30 dan tingginya adalah 60. Sekarang kita coba sekali lagi untuk membuat sebuah tag elemen HTML, tetapi dengan backgroundnya kita mencoba menggunakan yang background gradient ya. Kita kembali lagi text editor kita. Di sini kita akan menambahkan misalkan sebuah elemen div, di mana nanti elemen div ini kita tambahkan misalkan W-nya itu adalah 100 dan tingginya H. Kita kasih sekitar 40. Nah, sekarang kita mencoba untuk memberikan background dengan menggunakan gradient. Nah, kita bisa lihat kodenya di Tailwind CSS. Kode yang pertama itulah kita harus menuliskan BG strip linear to R. Sekarang kita tulis di sini BG strip linear strip to R. Artinya apa? Akan ada sebuah background secara linear ke arah kanan. Dari warna kita kasih dia from
warnanya kita kasih misalkan awalnya itu sebelah kiri warnanya blue, kemudian kecerahannya 500, kemudian setelah itu ke arah kanan kita tambahkan warnanya misalkan dari warna sky dengan kecerahan 800. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini muncul sebuah tag elemen HTML dengan panjang 100 dan tinggi 40. Kemudian dia menggunakan background yang gradient. Di sini warnanya itu adalah warna biru 500, akan ke kanan berubah menjadi sky 800. Ulang. Selanjutnya, kita akan membuat ukuran tinggi dan panjang suatu elemen dengan menggunakan percentage. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan namanya width-nya W full dan H full untuk tingginya. Kemudian nanti kita juga bisa menggunakan width dengan menggunakan fraction. Seperti misalkan contohnya W/2. Artinya panjangnya nanti elemennya adalah setengah dari panjang induknya. Tingginya juga seperti itu. Kita bisa membuatnya setengah dari panjang induknya. Nah, sekarang kita akan coba praktikkan. Kita akan kembali ke text editor kita. Untuk awalan, kita buat dulu induknya ya. Misalkan induknya kita coba ukurannya itu adalah panjang. Itu kita kasih dia misalkan 200. Kemudian tinggi kita kasih dia 100. Kemudian kita kasih warna misalkan merah. Nah, sekarang kita buat dulu induknya ya. Div, kemudian setelah itu kita kasih dia misalkan panjangnya, berarti kita kasih kelas. Panjangnya di sini untuk panjang kita menggunakan W. Kemudian kita kasih dia 200. Setelah itu kita kasih dia tingginya, kita kasih dia 100. Kemudian backgroundnya warna merah BG, kita kasih dia red. Kemudian setelah itu kita kasih kecerahannya 500. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Ya, kita sudah membuat induknya ya. Di sini panjangnya itu adalah 200 dan tingginya adalah 100. Sekarang kita akan coba mempraktekkan membuat sebuah tag HTML dengan percentage. Kita kembali lagi ke text editor. Nah, untuk anaknya kita buat di sini. Sekarang misalkan kita akan coba menggunakan W full. W full itu artinya anaknya nanti akan memiliki panjang dan tinggi sesuai dengan induknya. Misalkan di sini kita buat anaknya dulu. Kemudian di sini kita tambahkan kelas. Nah, di sini anaknya kita pengennya itu panjangnya itu sepanjang dari induknya, maka di sini kita bisa menggunakan W full. Artinya apa? Panjang anak ini nanti sepanjang dari induknya, yaitu 200. Kemudian selanjutnya kita tambahkan tingginya. Misalkan tingginya itu kita kasih dia hanya kita kasih misalkan setengahnya 1/2. Nah, di sini kita menggunakan fraction ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini warnanya. Kita kasih dia BG. Oke, di sini kita kasih anaknya itu warnanya warna biru. Kita kasih blue. Kemudian kecerahannya 500. Dan sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini ya. Anaknya sekarang memiliki panjang sepanjang induknya. Itulah maksudnya dari W full. Artinya panjangnya itu penuh. Sepenuh dengan induknya. Kemudian di sini tingginya itu kita kasih dia setengahnya. Maka lihat hasilnya, tingginya adalah setengahnya. Bisa juga kita mengganti fraksinya di sini, misalkan tingginya itu 2/3 misalkan. Maka kita bisa lihat hasilnya. Nah, sekarang tingginya adalah 2/3 dari induknya. Kita juga bisa misalkan kita sekarang tukar ya. Kita pengen panjangnya itu misalkan 1/4 dari induknya, maka kita kasih dia 1/4. Kemudian tingginya itu kita pengen full, sama seperti tinggi dari induknya, maka di sini kita kasih dia full. Kalau kita refresh lagi, kita lihat hasilnya. Nah, tingginya sekarang memenuhi tinggi dari induknya. Kemudian panjangnya adalah 1/4 dari panjang induknya. Kali ini kita akan menggunakan matching di viewport untuk menentukan panjang dan tinggi dari suatu elemen HTML. Nah, di sini ada dua utility-nya.
Yang pertama adalah W-screen dan H-screen. W-screen artinya panjang yang akan dihasilkan oleh elemen HTML akan sebesar dari layar browsernya. Begitupun dengan tingginya akan membuat tinggi dari sebuah elemen HTML sebesar dari atau setinggi dari layar browsernya. Sekarang kita akan kembali ke text editor kita untuk mempraktekkan apa itu H-screen dan W-screen. Untuk awalan saya akan menghapus semua yang ada di sini dulu di dalam bodynya. Kemudian setelah itu saya akan membuat sebuah elemen HTML div, dan di sini saya akan tambahkan sebuah kelas. Seperti yang saya tadi jelaskan, kita akan menggunakan namanya W-screen dan H-screen. Jangan lupa kita tambahkan backgroundnya. Kita kasih sky 500. Seharusnya nanti elemen ini akan memiliki tinggi sebesar dari layar web screen webnya, web browsernya maksudnya. Kemudian tingginya juga sama, sebesar atau setinggi dari web browsernya. Sekarang kita kembali ke web browsernya dan kita refresh. Nah, ini layarnya yang tadi elemen HTML-nya itu akan memiliki tinggi setinggi dari layarnya dan panjang sepanjang dari layar browsernya. Kemudian kita juga bisa menambahkan panjang dan tingginya dengan menggunakan custom. Dimana di sini untuk membuat customnya itu kita harus menggunakan W-strip, kemudian kita kasih dia di sini kurung kotak. Kemudian kita bisa tentukan berapa nilai dari panjangnya ditambahkan dengan satuannya. Bisa menggunakan px, bisa juga dengan menggunakan persen. Kalau px dia itu akan modelnya fix, sedangkan kalau persen itu dia modelnya hampir sama persis dengan menggunakan percentage. Sekarang kita kembali lagi ke kode editor kita dan kita praktekkan. Sekarang kita buat sebuah elemen HTML. Nah, pada elemen HTML ini kita tambahkan kelasnya. Nah, di sini kita akan menggunakan custom utility untuk mengatur tinggi dan panjangnya. Kita akan mengatur panjangnya misalkan W, kemudian strip, menggunakan kurung kotak. Kemudian di sini kita bisa menambahkan misalkan 100 atau 1000 px bisa juga, kita coba. Kemudian setelah itu kita berikan tingginya custom juga ya, kita bisa memberikannya misalkan 500 px tingginya. Kemudian setelah itu kita tambahkan backgroundnya, kita menggunakan warna kuning saja ya, BG yellow. Kemudian kita berikan kecerahannya 500. Sekarang kita lihat hasilnya, refresh. Nah, ini dia. Jadi anaknya sekarang memiliki panjang di sini 1000 px dengan ketinggian 500 px. Kemudian selanjutnya kita akan coba membuat lagi di bawahnya dengan menggunakan percentage ya. Sekarang kita tambahkan sebuah elemen HTML dan kita tentukan panjangnya dengan menggunakan custom percentage. Nah, cara membuat customnya adalah kita kasih dia W-nya, panjangnya misalkan kita berikan dia 50%. Kemudian tingginya juga kita bisa berikan misalkan 30%. Kemudian kita berikan dia warna agar bisa kelihatan. Kita kasih green saja dengan kecerahan 500. Jadi nanti yang ini dia akan memiliki panjang 50% daripada induknya dan tingginya adalah 30% dari induknya. Induknya yang mana? Induknya itu adalah yang ini, yang W-screen sama H-screen, di mana backgroundnya nanti akan berwarna hijau. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ini dia. Panjangnya adalah 50% dari induknya dan tingginya adalah 30% dari induknya yang warna biru ini. Baik, hanya itu mungkin yang bisa saya bahas pada video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi tipografi, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.